Salam kenal sanak sadonyo. Namo Ambo Farhan dari Padang, Sumatera Barat. Kali ini Ambo lagi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini Ambo ditemani sama Clarissa. Kita mau ajak kalian lebih mengenal tentang keunikan dan keanekaragaman kuliner khas daerah Pariaman. Kayaknya ada ibu yang lagi kesulitan tuh. Sebagai anak negeri yang baik, itu harus membantu dan menolong orang lain. Di daerah Kabupaten Padang Pariaman ini memang termasuk daerah pesisir. Jadi, tidak heran kalau masyarakat di sini ada yang bekerja sebagai pengumpul maupun penjual buah kelapa. Onde-mande, ternyata bawa beberapa buah kelapa sajo sudah terasa beratnya. Gak apa-apalah, kalau yang berat-berat biar Ambo sajo. Ternyata karung berisi kelapa ini berat juga ya. Tapi Ambo indah akan menyerah. Walaupun jalanan licin dan terjal, tetap Ambo antar kelapa ini sampai tujuan. Maaf ya Farhan, Ambo cuma bisa menyemangati kamu saja. Gak apa-apa, yang penting buah kelapa ini bisa diantar sampai tujuan. Usaha Ambo akhirnya tidak sia-sia. Walaupun lelah, tapi Ambo senang bisa membantu ibu ini. Ngomongin soal kelapa, jadi ingat hewan beruk deh. Soalnya beruk di daerah Padang Pariaman ini pintar memetik buah kelapa loh. Untuk membuat beruk terlatih yang harus diperhatikan adalah makanannya. Yo, Pak. Yo. Kau baca caranya, Pak? Adi agih ke baru aku. Ada gitu. Ayo. Temu tampuruang batuk kelapa. Temu tampuruang, betul. Oke. Beruk-beruk ini diberikan telur ayam sebelum mereka memanjat pohon kelapa. Tujuannya diberikan telur ayam kampung agar stamina beruk terjaga dan tidak mudah lelah ketika memanjat pohon kelapa. Telurnya habis, Abi. Ya. Onde-mande, bikin kaget saja kamu beruk. Untung saja tangan Ambo nggak dicakar atau digigit. Kan Ambo sudah bilang, kalau beruk atau barua sedang makan jangan coba diganggu. Jadi kena batunya kan? Iya deh, maaf. Ambo nggak bakal iseng lagi deh. Jadi kenapa kita harus mengasih telur kepada beruk? Karena beruk kalau jika diberi pisang, dia akan sulit bekerja untuk memanjat pohon kelapa. Kamu berani nggak kasih makan? Sebelum beruknya bekerja dan turun langsung ke lapangan, biasanya beruk-beruk ini dilatih menggunakan alat sederhana, seperti tiang dan buah kelapa yang ditempelkan di tengah tiang. Beruk yang hendak dijadikan satwa pekerja ini akan diberikan pelatihan untuk cara memutar kelapa atau mengupas buah kelapa. Beruk ini akan diberikan perintah untuk memutar dan melepaskan buah kelapa yang ada di tengah tiang. Alamak, ado-ado aja ya. Tapi ado bananya juga sih. Barua-barua di sini jadi lebih terlatih dan terampil dalam memanjat pohon. Nah, kalau sudah terlatih, tinggal kita buktikan kemampuan beruk-beruk ini. Ayo Mon, coba panjat kelapa ini. Wah, setelah dapat perintah dari pawangnya, beruk ini langsung melesat dan memanjat pohon kelapa yang tinggi ini. Mon, ayo. Satu lagi. Mon. Wah, sudah banyak nih buah kelapa yang jatuh. Ayo Clarissa, kita ambil buah kelapanya. Nah, biar makin percaya beruk ini terampil, sekarang kita coba tes beruknya untuk memanjat pohon nangka. Kebetulan di kebun dekat sini ada pohon cubadak atau nangka. Oh, ini pohon nangkanya. Kalau tingginya seperti ini sih nggak usah pakai beruk. Biar Ambo saja yang memanjat. Batang aku, Pak. Itu juga ada. Ini mah bisa saya mah.
Serius bisa manjat setinggi itu? Serius bisa? Yang beneran. Bisa. Kamu nanti ya setelah aku, oke? Doakan Ambo yo anak negeri. Semangat! Beruk-beruk yang dilatih menjadi satwa pekerja ini biasanya berumur 2-3 tahun ke atas dan maksimal berumur 5 tahun. Bagaimana? Sudah dapat buah nangkanya belum? Kok belum ada nangkanya? Sabar, ini masih dipetik. Wah, ternyata beruknya lincah juga ya. Ambo baru bisa metik 1, beruknya sudah dapat 3. Ya udahlah, Ambo nyerah kalau gitu. Langsung Ambo turun saja dari pohon. Ambo akui beruk-beruk ini terampil dan pandai memanjat dan memetik buah di pohon setinggi apapun. Untuk mengobati rasa kesal kamu, gimana kita olah buah nangka yang kamu petik ini jadi makanan khas? Nah, ini baru bener. Langsung kita masak. Habis lomba petik buah nangka sama beruk, kok jadi lapar ya? Bagaimana kalau kita bikin makanan khas daerah Pariaman, yaitu salalaluak. Kebetulan, makanan ini ada campuran buah cempedak atau buah nangka mudonyo. Oke, siap. Ambo kupas dulu kulit buah cempedak atau nangka mudanya dulu yo. Setelah itu kita potong kecil-kecil. Memotong buah nangka muda tidak semudah buah nangka yang matang. Soalnya buah nangka yang masih muda masih banyak getahnya. Jadi agak sulit dan lengket untuk memotong buah nangka muda. Walaupun sudah dibersihkan, tapi masih saja ada getah yang menempel di dalamnya. Sambil menunggu Farhan motong buah nangka mudanya, kita bikin bumbu kuah gulainya dulu yuk. Bahan-bahan yang pertama dihaluskan ada cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Kesemua bahan tadi Ambo ulek dengan sekuat tenaga. Setelah bahan-bahan tadi menjadi halus, baru Ambo tambahkan lagi cabai merahnya. Lanjut ulek lagi ya sampai semuanya menjadi bumbu halus. Untuk membuat salalawa tidaklah mudah. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Tadi kan kita sudah menyediakan bahan-bahan untuk gulai cubada atau nangka mudanya. Nah, sekarang kita mau buat adonan salalawa. Iya, Bu. Oh, oke. Ini ya, Bu. Oh, oke. Tepungnya dulu, terus masukkan ke dalam wajan. Oh, oke, baik. Panaskan wajan dan tampa minyak goreng. Jika wajan sudah panas, masukkan tepung beras dan aduk-aduk terus selama kurang lebih 15 menit. Tujuan menyangrai tepung berasnya agar kadar air dalam tepung beras bisa berkurang, sehingga bisa mempermudah dalam membentuk salalawanya nanti. Bu, diangkat dulu ya, Bu. Agak panas, Bu, emang, Bu. Aduh. Kalau sudah 5 menit, pindahkan tepung beras ini ke dalam wadah yang lain. Selanjutnya, baru kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya. Potong kecil-kecil daun bawang. Kemudian dilanjutkan dengan daun kunyit. Nah, ini yang harus ada, yaitu ikan asinnya. Ikan asin ini dicincang dan dibuang duri-durinya. Tidak sampai di situ. Kali ini Ambo sedang membuat kuah untuk dicampurkan ke tepung berasnya nanti. Air yang sudah mendidih, kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan ditambah dengan garam dan bumbu penyedap. Setelah airnya berubah warna, jangan lupa Farhan, nanti tambahkan juga potongan daun bawang, daun kunyit, dan ikan asinnya tentunya. Nah, sudah nih. Lanjut Ambo aduk ya, sampai semua tercampur merata. Nah, kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, baru kita angkat dan campurkan ke dalam tepung beras yang sudah disangrai tadi. Selanjutnya, kita aduk hingga adonan tepung berasnya menjadi lebih padat dan menggumpal. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita cetak. Biasanya salalawa berbentuk bulat seperti bola pingpong yang ukurannya tidak terlalu besar. Kalau sudah dicetak, tinggal kita goreng deh. Salalaluak yang bentuk bulat seperti ini sering disebut sala keras. Sala jenis ini memiliki tekstur bagian luar yang sedikit keras, tapi di bagian dalamnya empuk dan lunak. Karena tekstur bagian luarnya keras dan renyah, maka sala ini disebut juga sala keras.
Kalau adonan salalawak warnanya sudah terlihat kuning keemasan dan bagian luarnya sudah keras seperti ini, tandanya sudah matang. Kita angkat lalu tiriskan yo. Asik. Langsung kita makan saja yo salalawaknya. Eits, sabar dulu Clarissa. Masih ada yang kurang nih. Gulainya belum ada nih. Oh iyo. Sama seperti gulai pada umumnya, gulai nangka muda ini memakai cukup banyak santan kelapa. Kelapa tua yang sudah diparut ini kita ambil santan kelapanya yuk. Santan kelapa ini langsung dimasak ya, biar makin lezis alias lezat abis. Kita tambahkan bumbu cabai yang sudah dihaluskan tadi. Biar aromanya makin terasa, tambahkan juga daun jeruk, daun salam, serai, dan bubuk pala kering. Nah, tadi kan kita udah goreng salalawak ya. Terus kita mau ngapain lagi nih? Oke, kita bakalan bikin gulai khas Pariaman nih. Mau tahu nggak? Yaitu gulai cempada. Yuk langsung masukin aja. Ya. Nggak sabar tahu. Terakhir, baru kita masukkan potongan buah nangka mudanya. Lalu aduk deh sampai kuah gulainya semakin kental. Dalam bahasa Minang, sala berarti goreng, sedangkan lawak mempunyai arti ikan. Meskipun secara harfiah bermakna ikan goreng, tetapi salalawak sama sekali tidak seperti ikan goreng yang kita bayangkan. Salalawak merupakan hidangan berbentuk bulat sebesar ibu jari yang terbuat dari adonan daging ikan yang dihaluskan dan dicampur tepung. Masyarakat daerah Padang Pariaman terbiasa mencampurkan salalawak dengan gulai nangka muda atau cubada. Tapi bisa juga kok dimakan langsung atau dijadikan cemilan, teman minum kopi dan teh. Untuk rasa salalawak ini jangan diragukan lagi deh. Rasanya enak banget. Belum lagi tekstur di luarnya renyah dan di dalamnya lembut, membuat Ambo jadi pengen nambah terus. Paling enak nih kalau makan salalawaknya disiram dengan kuah gulai cubadaknya. Rasanya lama bana. Khusus di Pariaman, gulai cubada ini tidak memakai nasi, tetapi memakai ketupat atau ketupat. Salalawak umumnya disajikan sebagai hidangan pelengkap ketika sarapan pagi. Biasanya salalawak disajikan dengan ketupat gulai ataupun gulai pakis. Salalawak dan ketupat gulai ini boleh dibilang pasangan yang sulit untuk dipisahkan. Kedua menu tadi sudah menjadi sarapan pagi wajib bagi masyarakat Pariaman. Selain terkenal dengan kuliner rendangnya, Sumatera Barat juga terkenal dengan kue-kue manis yang manis dan enak tentunya. Salah satunya kacimui. Kacimui merupakan jajanan tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari singkong atau ketela pohon. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih akan dipotong memanjang. Setelah itu kita parut singkongnya. Karena bahan baku utamanya singkong, jadi harus banyak yo parutan singkongnya. Ayo, semangat Farhan! Oh iyo, kue yang berbahan singkong memang ada banyak. Tapi kacimui ini memiliki perbedaan dengan kue berbahan singkong yang lain. Selain singkong kacimu, ini ada tambahan nangka dan gula aren. Kalau nangkanya diganti dengan cempeda, bisa juga kok. Tangan kamu kenapa pakai minyak, CL? Kamu nggak tahu sih. Nah, jadi aku balurin tangan aku pakai minyak supaya di saat aku ngebuka nangka ini tidak kena getah nangkanya. Oh, baru tahu. Yaudah, aku lanjut dulu ya. Bu juga lanjut ya, Bu. Semangat, CL. Karena ini nangka yang baru saja dipotong, pasti banyak getahnya. Jadi, agar tangan tidak lengket, tangan Ambo dikasih minyak goreng. Kayak gini nih. Tuh kan, jadi lebih gampang mengupas buah nangkanya. Untuk gula arennya kita iris tipis-tipis. Gula aren atau gula merahnya nanti dijadikan isian dari kacimui ini. Nah, parutan singkongnya sudah lumayan banyak nih. Karena singkong ini rasanya hambar, kita tambahkan garam agar lebih terasa enak. Kelapa tua ini kita parut dulu ya. Parutan kelapa inilah yang akan dijadikan taburan di atas kacimunya. Jangan lupa, ada tambahan potongan nangkanya juga.
Nangka yang sudah dikupas tadi kita potong kecil-kecil. Nah, semua bahan-bahan kacimu sudah lengkap nih. Saatnya kita mencetak kacimunya. Pertama, parut singkongnya terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan gula merah. Terakhir, kita tutup dengan parutan singkongnya lagi. Biar makin cantik, di atas kacimuih ini kita kasih potongan nangkanya yuk. Selanjutnya tinggal dikukus deh. Kacimuih ini tidak digoreng melainkan dikukus ya anak negeri. Oh iya, agar kacimuih ini tidak lengket dan berantakan, di bawahnya kita kasih daun pisang ya. Kalau sudah begini, kita kukus sampai benar-benar matang. Bu, berapa lama kok masak kok, Bu? Enggak seperempat jam lah. Seperempat jam. Kok lama mah? Kualitas, Bu. Sabar ah. Lapar. Wah, ternyata untuk mengukus kacimuih ini lumayan lama ya. Sekitar 25 sampai 45 menit. Akhirnya yang dinanti datang juga. Kacimuihnya sudah mateng nih. Langsung saja kita angkat. Kacimuih ini boleh dibilang jajanan tradisional khas Minangkabau yang melegenda. Dan sekarang sudah sulit ditemui. Ini dia kacimuih cemilan khas Pariaman. Iko lah santap mah dimakan. Bu, Soal rasa, kacimuih ini memiliki paduan rasa gurih dari singkong dan berpadu dengan manis gula merah dan buah nangka. Cemilan dari Minangkabau ini rasanya manis dan sedikit gurih karena taburan kelapanya. namun di sini kita pakai gula merah, tapi di daerah lain di Sumatera Barat bisa menggunakan gula putih ataupun gula merah tergantung selera. Tapi ini gula merah juga enak kok Cel ya. Iya Bu. Kacimuih ini sekilas mirip dengan kue saut kabut khas dari Pegunungan Bromo, Jawa Timur. Walaupun sama, berbahan baku singkong, yang membedakannya hanya di toppingnya saja. Kalau kacimuih menggunakan buah nangka, sedangkan sabut kabut Bromo menggunakan buah murbei dan pacar Cina atau sagu mutiara. Sebagai daerah pesisir Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman memiliki hasil dari laut yang cukup melimpah. Tidak hanya ikan, udang, ataupun cumi-cumi. Tapi ada juga kerang lokan yang menjadi produk andalan di Kecamatan Batanggesan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Habitat kerang berbeda-beda ya. Kerang hijau senang menempel di benda atau batu karang yang di laut. Nah, ada pula kerang remis yang suka mengubur dirinya di dalam pasir. Kalau kerang lokan hidup di daerah rawa dan perairan sungai yang tanahnya berlumpur. Biasanya sih kerang lokan hidup di perairan pohon bakau seperti ini. Karena tanahnya berlumpur, membuat pencarian kerang lokan ini menjadi lebih menantang. Soalnya kita jadi susah untuk berjalan. Belum lagi kalau ada lumpur yang ternyata dalam. Wah, makin berat untuk berjalan deh. Ayo. Aduh. Biasanya, warga di pinggir pantai Batanggesan ini mencari kerang lokan ketika air sedang surut seperti ini. Untuk mencari kerang lokan tidak membutuhkan alat apapun, cukup menggunakan tangan kosong saja. Walaupun memakai tangan kosong, tapi mata harus jeli. Karena kerang lokan ini berada di dalam lumpur. Jadi harus bisa mengetahui di mana kerang lokan bersembunyi. Wah, indah kerasa kerang lokan yang kita ambil ini sudah banyak nih. Sebelum diolah, kita cuci dulu kerang lokannya di aliran muara sungai dulu yo. Kalau sudah bersih seperti ini, tinggal kita bawa untuk dimasak. Kita dapat banyak ya. Kita masak aja yuk langsung. Yuk. Yuk Bang. Ayo Bang. Nah, ini dia kerang lokan yang sudah kita tangkap. Enaknya dibikin apa nih, CL? Ya, kita bikin kalio lokan. Oke, aku bakal kupas ini ya. Kamu ngulek bumbu-bumbunya. Oke.
Sumatera Barat memang terkenal dengan masakan yang bersantan. Yang paling terkenal tentunya rendang. Tidak hanya rendang, ada pula kalio. Sama dengan rendang, biasanya kalio memakai bahan utama daging sapi maupun daging ayam. Tapi nggak cuma daging sapi saja yang bisa dijadikan kalio. Kerang lokan juga bisa kok. Kerang lokan yang sudah kita tangkap tadi dibuka cangkangnya dan diambil isinya. Lokan memiliki ciri khas bercangkang hitam agak besar dan memiliki daging yang cukup tebal dan kenyal. Masakan dari Sumatera Barat memang dikenal dengan makanan yang bersantan dan berminyak. Sama halnya dengan kalio kerang lokan ini. Maka indah heran kalau kalio menggunakan kelapa tua ini kita parut dengan alat parutan tradisional. Kalau di Pariaman, alat parutan ini disebut kukuran kelapa. Kelapa yang sudah diparut ini diberikan air secukupnya. Setelah itu, baru deh kita ambil santan kelapanya. Soal bumbunya, gimana Clarissa? Sudah adokah? Tenang Farhan, ini sedang dibuat kok. Bahan-bahan seperti jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentunya cabai merah. Kita ulek sampai halus. Setelah halus, baru Ambo tambahkan lagi cabai rawit hijau biar makin terasa pedasnya. Farhan, ini dimasak dulu santan kelapanya. Siap! Yang pertama dimasak terlebih dahulu adalah santan kelapanya. Ini udah. Apa? Ini, Ke sana ya. campurin aja. Oke, siap. Iyo, lalu aduk hingga kuah santannya berubah warna menjadi kemerahan. Jangan lupa tambahkan juga potongan kentang. Kalau sudah, jangan lupa masukkan kerang lokannya yuk. Wah, oke. Oh, kerang lokannya. Oke. Proses sebelum terbentuknya rendang biasanya disebut kalio. Kalio memang sering disebut rendang setengah jadi. Dalam memasak rendang, ada 3 tahap. Yang pertama, daging yang dimasak akan menjadi gulai dengan kuah yang melimpah. Nah, setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu kalio, di mana saat kuah santannya berkurang dan mengental. Kalau kuah santannya sudah kering dan hanya tersisa lemaknya, barulah dinamakan rendang. Gimana? Jadi tahu kan perbedaannya? Untuk memasak kalio tidak membutuhkan waktu yang lama seperti memasak rendang. Kalio lokan lah siap masak. Siapa yang mau makan? Pak, makan ya Pak. Yuk. Rasa kalio kerang lokan ini lama benar, alias enak banget. Bumbunya meresap ke dalam daging lokannya. Khusus untuk rendang lokan ini, cita rasa perpaduan rempah dan legitnya daging lokan memiliki sensasi tersendiri ketika masuk ke dalam mulut. Belum lagi ada sedikit rasa pedas dan gurih dari kalio kerang lokan. Pokoknya gak kalah enak deh sama rendang daging. Yang penggemar makanan laut atau seafood harus nyoba kalio kerang lokan ini. Rasa lokan ini sedikit pedas, gurih, kenyal, yang penting enak banget lah. Selain juga enak, lokan ini mengandung zat besi yang baik untuk penderita anemia atau kurang darah. Yuk, makan lagi Pak. Makan Bu. Kalion kerang lokan banyak dijumpai di daerah pesisir Sumatera Barat. Contohnya di daerah Kabupaten Pariaman dan daerah pesisir selatan. Selain enak, rendang lokan ini juga sehat. Karena dalam kerang lokan terdapat sumber protein hewani yang lengkap dan mengandung semua jenis asam amino yang penting bagi tubuh. Salah satunya meningkatkan sistem imun tubuh dan memelihara kesehatan jantung. Bu, kayaknya lokannya masih banyak ya Bu ya. Gimana kalau kita bikin lokan bakar Pariaman ya? Saya yang ngupas ya Bu, Ibu yang ngulek, CL potong-potong, oke? Oke. Karena kerang lokannya masih banyak, kita mau olah lagi kerang lokannya menjadi makanan yang enak tentunya. Tadi kan kita sudah membuat kalio lokan. Nah, kali ini
kita mau bakar kelan lokannya dengan bumbu khas Pariaman. Yang pertama, kita olah seperti kerang lokannya dulu ya. Seperti makanan sebelumnya, kerang lokan yang sudah dibersihkan ini. Tinggal kita pisahkan antara daging dan cangkangnya. Rendam dan bersihkan daging kerang lokannya dengan air hangat. Eits, cangkang kerangnya jangan dibuang ya. Soalnya nanti mau kita pakai kembali cangkangnya. Lokan bakar Pariaman ini beda dari yang lain. Kita tidak membuang cangkangnya, justru kita gunakan sebagai tempat pembakaran kerang nanti. Betul kan, Bu? Betul. Selanjutnya, apa lagi, Bu? Kita tumis. Untuk bahan-bahan pelengkapnya lebih banyak daripada kalio kerang lokan. Ada wortel, daun bawang, dan terakhir ada mentimun. Semua bahan-bahan tadi kita potong kecil-kecil ya. Jangan lupa sama bumbunya ya. Karena ini yang menentukan rasanya. Ada tambahan bawang merah, bawang putih. Ke semua bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu yang halus. Kalau sudah ada bumbunya, baru deh kita tumis. Farhan, ini tolong ditumis ya bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oke, siap. Ambo tumis bumbunya dulu yo sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru tambahkan daging kerang lokan yang sudah dibersihkan. Sambil diaduk, tambahkan potongan wortel dan timunnya. Nah, kerang lokan ini tidak dimasak sampai matang ya. Karena proses pematangannya nanti dengan cara dibakar dengan menggunakan cangkang kerang lokannya. Daging kerang lokan yang sudah dimasak tadi, kita masukkan ke dalam cangkang kerang yang sudah dibersihkan. Jangan terlalu banyak ya, nanti ketika dimasak nanti daging kerangnya tidak cukup matang. Setelah semua ditaruh di cangkang, baru deh kita bakar kerang lokannya dengan menggunakan api unggun. Sambil dibakar, jangan lupa tambahkan potongan daun bawang di atasnya. Wah, lihat deh Farhan, daging kerang lokannya sudah hampir matang. Melihat dibakar kayak gini saja, sudah bikin ngiler ya. Sabar, tunggu sampai matang dulu ya. Ini dia lokan bakar Pariaman, salah satu makanan khas dari Pariaman nih. Mau dicoba? Mau? Mau? Ayo, kita langsung makan ya. Oke. Rasanya juara. Kalau kata orang Sumatera Barat, lama bana, alias enak banget. Walaupun dibakar dengan cangkangnya, ternyata dagingnya bana-bana matang sampai ke dalam. Untuk bumbunya meresap dan rasanya mirip seperti kerang sambal ijo. Walaupun dibakar, tapi tidak ada rasa amis pada kerangnya. Apalagi dimakan dengan nasi hangat, jadi makin terasa kelezatannya. Lokan bakar Pariaman ini rasanya itu pedas, mirip-mirip pakai cabai hijau. Nah, pokoknya enak banget. Tapi ada yang gak kalah penting nih. Kalau kita makan makanan yang gosong, itu mengandung karsinogenik yang berbahaya dan memicu kanker. Walaupun enak dan bergizi, tapi kalau makan kerang jangan terlalu banyak ya. Wah, memang kenapa tuh Farhan? Kerang lokan mengandung banyak zat besi. Sebenarnya, zat besi sangat diperlukan bagi tubuh. Tapi kalau terlalu banyak, bisa memicu resiko penyakit Alzheimer dan lama-lama bisa juga merusak hati. Oh, jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi kerang. Secukupnya saja ya.